ونفعنا بهم وعلى البركة وكرمة شفاعة مودنا بمدد شهود لا إله إلا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله المستقيم صراط الذين ولا تجعلوا للإسعاد من شر فتنة أدنى فسلم الله سبحانه فجعل الرسول سنة مولانا مغلوب إبراهيم سنة مولانا القدس والسلام أقدر أدري ففعل كل سنة كل سنة وسنة سنة فحمل الله سبحانه سوري فوري سوري أدري مولانا سلم بندر مولانا المقر مولانا يسوع ثم يا
yang menunjukkan bahwa yang sedang mukul yang dalam Ibrahim atar mencapai tiada ayah yang manzar kasih yang mampu kunci jawaban kemudian sekali yang lalu dari sesuatu yang agung selamat Mahmud yang datang mulia kemuliaan yang senang alim syukur aman syukur yang berbuah bersuci Muhammad Syafi'i Jadar ya akan lalu jasir baru kesermat aman saya ya aman coba ya yang aku kuruti jihad syafati masa sama sisi ada suka kamu mana ada Sayyid Muhammad Sayyid Alim Salam Syahid Habib Abdul Qadir Al-Judawi Miskin Sisi badan dari Syekh Muhammad dan Mukrim bin Hasan Nasad Ali Madid Syekh Muhammad dan Aki Aziz Abdul Hayy Al-Karim dari Syekh Rahman Al-Karim Salina dan Madinah radhiyallahu
لنا ومدد لشهود لا إله إلا الله. الفاتحة. Bagus mau bandara ini Syekh Ahmad Jazi Al-Nasri radhiyallahu Syekh Alifin Iman kutiba fi hadha min شغل الله لهم. الفاتحة. سنة سيدنا الإمام عبد الله بن الحداد رضي الله عنه. شغل الله له. الفاتحة. سنة سيدنا الإمام عبيد الله رضي الله عنه. شغل الله له. الفاتحة. سيدنا الإمام رضي الله عنه. شغل الله لهم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم على حبيب زين بإبراهيم السميد. شغل الله له. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca doa awal ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudhu ilayya innal ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq. Iyya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syauqal muhibbin ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilin 'alaik wa khawfal 'arifin wa raja'ahum bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah lana bi futuhil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa iftah lana bi futuhil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu 'alaihim ajma'in. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi anni. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi anni. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi anni. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا سن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat dirindukan. Sudah lama kita tidak bisa kumpul bersama dalam majelis ta'lim bulanan. Dan sekarang dengan izin Allah, alhamdulillah, setelah dicabutnya COVID-19 dari banyak wilayah, dari banyak negara, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenormalan lagi kepada kita. Kekuasaan semuanya ada di tangan Allah. Kehendak adalah kehendak Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dengan COVID-19 ini Allah menghendaki semua manusia menyadari bahwasanya semua manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya daya upaya. Semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dengan COVID-19 Allah menyadarkan banyak hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli petunjuknya, maka mereka sadar. Adapun yang oleh Allah ditetapkan akan menjadi manusia yang dikutuk oleh Allah dan dijadikan ahli siksaannya yang abadi, maka oleh Allah ditetapkan dalam ketidaksadarannya. Mereka kembali sombong lagi, mereka kembali angkuh lagi. Padahal kemarin dengan COVID-19 kejayaan mereka sirna, kekuatan mereka luluh lantah. Berapa ribu, berapa puluh ribu triliun di muka bumi ini, kerugian yang sangat banyak. Berapa ratus ribu
yang mati, semua tidak berdaya. Kecerdasan, kekuasaan, kekayaan, semuanya beku. Manusia hanya bisa ngomong saja. Hanya bisa ngomong saja. Kalau sudah dikasih sakit, tidak dikasih sembuh oleh Allah, angkat tangan. Tapi cuma bisa ngomong saja. Sana sini ngomong aja terus. Ya. Sudah mati ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi banyak juga yang tidak sadar bahwasanya ini adalah peringatan besar dari Allah. Bukan hal kecil, ini hal besar. Setelah diperingatkan oleh Allah dengan banyak warna-warni kejadian-kejadian yang meluluh lantahkan kemampuan, namun masih lokal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus COVID-19 karena dengan peringatan lokal masih banyak yang tidak sadar. Dengan tsunami banyak tidak sadar, dengan longsor banyak yang tidak sadar, dengan puting beliung banyak yang tidak sadar, dengan wabah penyakit, ada SARS, ada MERS, ya, masih banyak tidak sadar, dengan AIDS masih banyak yang tidak sadar, dengan gempa masih banyak yang tidak sadar, dengan ditenggelamkannya ya, banyak kapal ya, yang membawa penumpang yang banyak, jatuhnya pesawat, masih tidak sadar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus COVID-19. Alhamdulillah banyak diantaranya yang sadar, yang kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Yang yakin kepada Allah, yang mengesahkan Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, dengan pemberian Allah, dengan ajaran Allah, ilham-ilham dari Allah. Allah, Allah, Allah. Peringatan dari Allah itu sangatlah banyak, tidak terhitung. Beruntung manusia yang bisa mengambil hikmah. Beruntung manusia yang menyadari bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Hatta manusia dikasih mati itu peringatan dari Allah. Dengan kematian, sekaya apapun luluh lantah kekayaannya. Dengan kematian, setinggi apapun jabatan dan kekuasaannya, luluh lantah dengan kematian. Dengan kematian, sehebat apapun kemampuannya, kecerdasannya, kepiawaiannya, keahliannya dalam berbagai bidang, semua sirna, luluh lantah. Pengakuan saya bisa, saya tahu, saya punya, ini punya saya, ini oleh saya, kalau tidak sama saya, kalau tidak sama saya, dan sebagainya, semuanya sirna dengan kematian. Siang dan malam diporsir untuk mencari kekuasaan, untuk mencari jabatan, untuk mencari harta. Tidak kenyang dengan
harta yang sudah mencukupi, merasa tidak cukup. Terus menumpuk-numpuk harta dan bangga dengan hartanya, bangga dengan kepintarannya, bangga dengan kekuasaannya, bangga dengan ketenarannya. Sudah capek semua siang dan malam, usaha, otak diporsir, tenaga diporsir. Akhirnya mata mulai mengurang pandangannya, fisik mulai mengurang kekuatannya, hatta akal, kecerdasan mulai mengurang kecerdasannya, lalu akhirnya mati. Dan manusia tidak ada yang dilanggengkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya apa yang sudah dibangun capek-capek ternyata tidak ada buahnya. Begitu mati masuk ke alam kubur, gak ada yang dibawa sedikit pun. Yang dibanggakan semuanya sia-sia semuanya. Yang dikejar-kejar waktu hidup, saya ingin punya gelar, tidak cukup 1, tambah lagi 2, 3, sampai melanglang ke berbagai negara, menghabiskan waktu siang dan malam, otak diporsir. Demi apa? Demi gelar. Ada yang demi kekuasaan, ada yang demi harta dan sebagainya. Tidak lama kemudian mati. Semua manusia hidupnya seperti itu. Masuklah ke alam kubur, digiring oleh Allah dalam kehidupan alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, baru sadar. Ternyata waktu di dunia ini semuanya mimpi. Lagi tidur, lagi mimpi. Begitu bangun ya, di alam barzakh, apa yang pernah terjadi dalam alam mimpi nggak ada. Mana rumah saya, mana keraton saya, mana taman saya, mana uang saya, mana sertifikat saya. Sampai waktu hidup di dunia, antara kakak, adik, satu perut dari ibunya, satu perut bertengkar gara-gara tanah, gara-gara perusahaan, ya, warisan dari orang tuanya. Allah sampai berani berkelahi, sampai berani bersidang, saling jebloskan ke kantor polisi dan sebagainya, antara paman dan keponakannya. Masya Allah, antara tetangga dengan tetangga. Banyak yang bertengkar karena gara-gara jabatan. Ada lagi yang lebih parah lagi, banyak yang bertengkar, berperang gara-gara keinginan orang lain ingin punya jabatan. Akhirnya berperang, genangan darah di mana-mana, bukan karena jabatan yang akan ia sandang, yang akan ia duduki, tapi karena jabatan yang diperebutkan oleh orang lain. Allah berani berperang cuma karena dapat duit puluhan ribu, ratusan ribu, atau sekian juta dan sebagainya. Ini lebih parah lagi. Tidak sedikit gara-gara pemilihan kepala desa, bahkan sampai pemilihan DKM sekarang. Ini kan yang tidak wajar kan itu kan. Kalau pemilihan lurah masih jelas ada duitnya, ini pemilihan DKM apa duitnya ini? Sampai-sampai dengan tetangga, Insya Allah, terus bertengkar, bermusuhan. Di hatinya penuh dengan ghillun. Apa ghil? Ghil itu kejelekan kepada sesama. Matilah, mati membawa ghil di dalam jiwanya, sehingga matinya tidak bisa tenang. Matinya mati yang sungguh sangat mengkhawatirkan sekali. Allah, 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 Allah.
Semua manusia ketika masuk ke alam barzakh semuanya baru sadar. Baru sadar semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melupakan kalian, telah melalaikan hati kalian dari mengingat Allah, dari menyembah Allah, dari mendekatkan diri kepada Allah, dari bermunajat kepada Allah, dari memohon ampunan kepada Allah, dari mengharap kasih sayang Allah, dari mencari pertemuan dengan Allah, yang itu semua merupakan keagungan yang hakiki dan abadi, kebahagiaan yang merupakan puncaknya kebahagiaan. Apa yang melupakan kalian? Alhaakum. Dari itu semua yang melupakan adalah at-takatsur. Apa at-takatsur? At-takatsur yakni perlombaan. Takatsur itu apa? Yaitu cita-cita dan keinginan ingin lebih banyak dari yang lain dalam hal selain daripada yang Allah ridhai. Takatsur ini adalah keinginan, cita-cita dalam hati yang membara, tidak pernah kan, ada padamnya. Ingin apa? Ingin lebih katsir. Takatsur itu ingin lebih katsir, ingin lebih banyak dari yang lain. Saya ingin punya harta lebih dari yang lain. Saya ingin punya jabatan lebih dari yang lain. Saya ingin ketenaran lebih dari yang lain. Pokoknya saya ingin dalam haliyah dunyawiyah ingin lebih dari yang lain. Ini makna at-takatsur. Karena cita-citanya, pandangan hatinya dan pusat perhatiannya kepada selain Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka inilah yang membius hati manusia. Inilah yang menjadi hijab penutup mata hati manusia dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semakin keras keinginan kepada selain Allah akan semakin melupakan Allah. Semakin mencintai selain Allah akan semakin tidak mengenal kepada Allah. Akan semakin lupa kepada Allah. Karena sifat manusiawi, ketika hati manusia mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu, pasti hatinya akan selalu ingat kepada apa yang ia cintainya. Pasti akan selalu ingat. Ini terbawa-bawa, sedang ada di mana saja, sedang apa saja selalu ingat. Walaupun disibukkan dengan apapun, ya, yang ia cintai pasti tidak akan pernah ia lupakan. Dan tidak akan pernah terlupakan. Kalau dilupakan berarti sengaja. Terlupakan juga tidak akan pernah. Kalau sudah dicintai, cinta ini yang menjadikan hati ini tertutup dari selainnya. Kalau hati sudah cinta kepada sesuatu, maka kerinduannya hanya kepada itu. Kesenangannya hanya kepada itu. Yang diingat hanya itu. Yang diomong-omong hanya itu. Yang ingin didengar ceritanya hanya itu. Itulah cinta, dan ini manusiawi.
Maka siapa yang cinta kepada selain Allah, maka pasti dia tidak akan ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Orang yang cinta kepada selain Allah, yang banyak diobrolkannya adalah yang ia cintainya. Mengobrolkan tentang Allah sulit. Dibawa mengingat Allah kesel. Dibawa membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, menggali tentang ilmu Allah, enggan hati ini, berat. Udah diajak beberapa kali, beberapa puluh kali juga, ya saya mau nanti, saya mau nanti, saya mau nanti ya, ya insya Allah saya mau nanti. Akhirnya banyak yang mati sebelum dia kembali kepada Allah. Sebelum hatinya, Masya Allah, mengenal Allah. Sebelum hatinya mencintai Allah. Sebelum hatinya merindukan Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Di alam hatinya yang diingat hanyalah selain Allah. Orang cinta apa saja. Mau cinta manusia, mau cinta jabatan, mau cinta harta, kan? Ada yang cinta wanita, cinta laki-laki, cinta keluarga, ada yang cinta organisasi, ada yang cinta politik, kan? Macam-macam. Ada yang cinta lingkungannya, kan? Cinta taman, bahkan ada yang cinta binatang, cinta kucing, cinta burung, ya, cinta kambing, cinta motor, cinta sepeda, cinta apa? Kalau sudah cinta, lagi sholat pun hatinya akan mengingat apa yang ia cintai. Insya Allah. Allah. Padahal yang ia cintai selain Allah itu semuanya debu dari ciptaan Allah. Dia lupa kalau bahwa yang ia cintai itu karena keindahannya, karena kehebatannya, karena keunikannya, sampai harganya bisa miliaran. Harganya bisa miliaran. Karena apa? Kan? Karena keindahan suaranya, indahan parasnya, keindahan ini dan sebagainya. Dia lupa bahwa semuanya adalah debu dari ciptaan Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna. Kalau debu dari ciptaan Allah saja sudah bisa mengikat dan memikat hati kita sehingga lupa segalanya, bagaimana kalau hati kita sudah mengenal keindahan Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Kalau kesempurnaan makhluk bisa memikat dan mengikat hati sehingga hati terbius dari yang lainnya, hati selalu mencintainya dan mengingatnya dan merindukannya, bagaimana jika hati ini sudah mengenal Allah yang maha sempurna? Selain Allah semuanya ciptaan Allah. Ada yang cinta taman, ada yang cinta pantai, kan? Semuanya debu dari ciptaan Allah, keindahan itu. Siapa sesungguhnya yang menciptakannya? Allah. Siapa yang maha indah? Allah. Banyak yang lupa segalanya karena cinta kepada suara seseorang. Masya Allah. Ada yang cinta kepada rupa seseorang.
ada yang cinta kepada gaya seseorang, ada yang cinta kepada kecerdasan seseorang, ada yang cinta kepada hasil karya seseorang. Karena hatinya belum mengenal Allah, sehingga hatinya terpaut fokus kepada debu dari ciptaan Allah itu. Andai kata hati manusia mengenal Allah, maka hatinya tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya hati manusia yang hatinya sudah mengenal keindahan Allah, yang hatinya sudah mengenal kepada kesempurnaan Allah. Hati manusia yang hanya mengenal keindahan wanita atau keindahan burung saja, atau keindahan binatang, atau keindahan tempat saja, sudah banyak yang terbius dengan itu. Bagaimana hati orang yang hatinya sudah mengenal keindahan Allah, yang hatinya sudah mengenal kesempurnaannya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Fahami oleh kita. Maka Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita umatnya agar pertama-tama ketika manusia ingat, harus dikenalkan dulu kepada Allah dulu. Hatinya harus mengenal, harus yakin bahwa dirinya ada yang membikin, bahwa dirinya ada yang mengurus, bahwa dirinya ada yang mengatur. Gak jadi sendiri ini diri kita. Dan semua yang ada, yang disaksi, yang dirasa, semuanya ada yang bikin. Siapa yang membikinnya? Allah. Kasih tahu anak ini. Terus diingatkan kepada Allah, 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 Allah. Sudah itu terus dididik, menelaah semua ciptaan Allah semampunya. Orang yang sudah diawali hatinya dengan mengenal Allah, meyakini Allah Jalla Jalaluhu wahda, mengenal sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu wahda, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu sudah diyakini oleh hati manusia, lalu diperkenalkanlah kepada warna-warni ciptaan Allah, mulai dari dirinya sendiri. Lihat diri kita, bercerminlah. Rambut kita, lihat, kita bercermin, melihat ini debu dari ciptaan Allah, diri kita ini. Kita punya mata, bisa melihat seluruh fungsi-fungsi anggota tubuh. Rasakan oleh kita, dirasa-rasa setiap siang dan malam. Fasilitas yang dibutuhkan oleh kita manusia di muka bumi ini, bahkan yang disenangi oleh kita, Allah adakan, Allah hadirkan. Lalu kita melihat kepada sekitar kita, mentafakuri, tafakuri tanah, tafakuri air, tafakuri udara, tafakuri api, tafakuri matahari, tafakuri bulan, tafakuri bintang, tafakuri angin,
tafakuri awan, tafakuri hujan, ditafakuri oleh kita, ditafakuri tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, begitu uniknya ciptaan Allah ini. Ini semua menunjukkan betapa hebatnya Sang Maha Pencipta, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menyediakan segalanya untuk kehidupan kita, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk keamanan, untuk kenyamanan, untuk kebahagiaan. Keinginan mata sudah disediakan, keinginan telinga disediakan, keinginan hidung disediakan, keinginan mulut, gigi, lidah semua disediakan. Keinginan tangan, keinginan kaki, semua, keinginan perut, keinginan farji, semuanya disediakan oleh Allah. Siapa yang mengaku bahwa dirinya bisa menciptakan dirinya? Siapa yang mengaku bahwa semua fasilitas yang ada ini ciptaan dirinya? Gak ada. Sehebat apapun profesor, gak ada. Ilmuwan mana yang pernah berani mengaku? Gak ada. Paling dianggap orang gila lah. Kalau ada ilmuwan yang mengaku membikin dirinya sendiri. Makanya setan pun gak berani mengaku bahwa saya bikin kamu. Kenapa? Gak akan laku setan kalau begitu. Iblis gak berani ngaku, menggoda manusia gak berani ngaku. Nah, yang membikin kamu saya, kata iblis. Kenapa? Karena akan bertolak belakang dengan akal, gampang kelihatannya. Nah, ini jelas gobloknya ini. Jelas gobloknya. Coba. Lalu siapa yang bikin ini semua? Ini kan pasti ada yang bikin, pasti ada yang ngatur. Ini yang ada ini penuh dengan rahasia, penuh dengan hikmah. Pasti ada yang bikin rahasia tersebut, pasti ada yang bikin hikmah-hikmah tersebut, faidah-faidah tersebut. Yang ini untuk kekuatan, yang ini untuk, Masya Allah, kesehatan, yang ini macam-macam. Allah. Melihat binatang-binatang yang ada, diperlihatkan sengaja warna-warni binatang. Ada binatang yang oleh Allah diciptakan untuk dikonsumsi, untuk kesehatan, untuk kekuatan. Masya Allah, untuk kecerdasan. Ada binatang yang oleh Allah diciptakan, Masya Allah, untuk ditunggangi, menyampaikan kita ke tempat jauh. Dan ada yang binatang yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan berita kita kepada yang lain, seperti merpati pos. Dan dulu Nabi Sulaiman alaihissalam punya hudhud, dan burung hudhud aja diutus oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk obat-obatan, untuk penyembuhan. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Burung nih, binatang nih. Sehingga kita dengar Raja Namrud, Raja Abraha menyerang Mekah dengan menggunakan apa? Gajah. Dipakai berperang. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga keamanan binatang itu. Ada yang diciptakan oleh Allah, Masya Allah, untuk memenuhi kenikmatan mata yang dia tidak bisa bersuara, tapi indah gayanya, indah rupanya, sehingga mata ini enak memandangnya. Allah, ada yang oleh Allah diciptakan untuk memenuhi kenikmatan telinga. Tafakuri. Di sini akan ada hal yang serupa tapi tak sama. Antara orang yang lebih dulu hatinya mengenal Allah, lalu mengenal ciptaan Allah. Ada orang yang lebih dulu mengenal ciptaan Allah, dia belum mengenal Allah,
dia terbius dengan ciptaan Allah hingga lupa kepada Allah. Dia mengenal alam tapi dia tidak mengenal zat yang menciptakan alam. Dia mengkaji IPA, ilmu pengetahuan alam, hingga tahu kepada alam dan rahasia-rahasia alam, tapi dia tidak mengenal khaliqul alam, siapa yang menciptakan alam. Dia tidak mengenal murabbil alam, tidak mengenal mudabbirul alam, tidak mengenal siapa yang mengurus alam, siapa yang mengatur alam. Jalla jalaluhu wahdah, Allah jalla jalaluhu wahdah. Tidak mengenal Allah. Allah. Kedua-duanya dalam kehidupan mirip, sama, tapi hakikatnya tidak sama. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dikerumuni di istananya, Masya Allah, dengan warna-warni binatang. Dari unggas-unggasan, binatang yang terbang, dari yang besar sampai yang paling kecil. Dan yang halal dimakan, yang tidak halal dimakan, penuh di istana Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apakah Nabi Sulaiman cinta itu hingga dengan cinta kepada hal itu lupa kepada Allah? Orang yang sudah mengenal Allah lalu mengenal apa yang Allah ciptakan, yang menunjukkan yang diciptakan oleh Allah itu menunjukkan kepada keberadaan Allah, menunjukkan kepada maha sempurnanya Allah, menunjukkan kepada maha baiknya Allah, menunjukkan kepada maha indahnya Allah, menunjukkan kepada maha menghendakinya Allah, menunjukkan kepada maha kuasanya Allah jalla jalaluhu wahdah. Maka ketika melihat ciptaan Allah, orang yang sudah mengenal Allah akan bertambah keimanannya, keyakinannya, kecintaannya, ta'zimnya, kerinduannya kepada Allah jalla jalaluhu wahdah yang menciptakan itu semua. Namun orang yang hatinya tidak mengenal Allah duluan, hatinya mengenal ciptaan Allah lebih dulu, maka ketika dia memiliki itu, memiliki ini, memiliki harta, memiliki keindahan tempat, memiliki binatang-binatang kesayangannya, dia punya jabatan, dia punya itu, dia punya ini, justru ini akan terbalik, ini akan membius hatinya. Dengan itulah dia semakin tertutup hatinya daripada mengenal sang penciptanya jalla jalaluhu wahdah. Dua kehidupan yang kalau dilihat oleh kasat mata mirip, namun pada hakikatnya tidak mirip. Sehingga kita dengar banyak para wali yang menyenangi binatang, ada yang menyenangi kuda, ada yang menyenangi burung, ada yang menyenangi ikan, ada yang macam-macam, ada yang menyenangi kera dan sebagainya tuh. Yang sangat dipati Kartamanah dulu itu banyak kera. Yang Agung Mahmud, yang Zainal Arif Mahmud, Masya Allah punya kuda. Yang Prabu Cigondewa punya burung perkutut. Setiap malam beliau tidak tidur, berzikir bersama burung perkututnya. Yang Prabu Cigondewa wafat, burung perkututnya saat itu juga mati. Yang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu taala anhu wafat, di istal kudanya mati. Seperti anjing Ashabul Kahfinya wafat, anjingnya juga mati. Bersama-sama berzikir kepada Allah, dipakai bahan tafakur. Subhanallah, 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 subhanallah. Semakin mengenal banyak ciptaan-ciptaan Allah, semakin merindukan hatinya kepada Allah, semakin Masya Allah takjub dengan kekuasaan Allah. Lihat ini subhanallah, lihat ini subhanallah, lihat ini subhanallah.
Lihat ini subhanallah. Allah, Allah, Allah. Maka mengenal Allah pelajaran yang harus didahulukan. Anak-anak kita mengenal Allah harus didahulukan. Hatta ketika bayi di dalam perut ibunya harus sering dibacakan Quran. Harus sering berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika bayi baru lahir harus diperdengarkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Adzanin telinga kanannya, qomatin telinga kirinya. Kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada maha besarnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, selain Allah tidak ada yang akbar. Selain Allah la akbar wala asgor. Selain Allah la akbar wala asgar. Artinya tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Loh, kenapa tidak ada yang lebih kecil? Karena kalau ada yang lebih kecil, ingat, berarti masih ada nisbat antara khalik dan antara makhluk. Lalu apa nisbat makhluk kepada khaliknya? Makhluk itu bisa apa? Kalau kita mengatakan bahwa kekuasaan Allah lebih hebat dari kekuasaan saya, berarti masih mengaku saya punya kekuasaan dong. Ya kan? Bahwa Allah lebih kaya daripada saya, berarti mengaku saya punya. Emang punya apa? Emang bisa apa makhluk ini? Maka makhluk itu la akbar wala asghar. Maka akbar di sini bukan af'al tafdil. Kalau akbar yang digunakan af'al tafdil, dohirnya yang digunakan kepada Allah itu maknanya bukan af'al tafdil. Af'al tafdil itu artinya wazan di dalam bahasa Arabiyah yang menunjukkan nisbat. Ini lebih dari yang ini. Imma lebih itu kebaikannya, wa imma keburukannya. Wa imma lebih itu dari jenisnya, dari ukurannya, dari berbagai halnya. Ini lebih dari yang ini. Harus pakai af'al tafdil. Wazan af'alu. Kan? Ini lebih tahu dari yang ini. Jadi ini punya pengetahuan. Namun ini lebih luas pengetahuannya, kan? Ini lebih kaya dari yang ini. Artinya ini juga punya kekayaan, namun yang ini lebih kaya, kan? Adapun yang dohirnya af'al tafdil yang digunakan kepada Allah, ya ingat, itu semuanya bukan af'al tafdil, hanya af'al tafdil suratan. Suri saja, la hakikatan, bukan hakikat. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang lebih sayang daripada manusia-manusia yang sayang. Lah, manusia tidak ada yang punya sifat sayang. Sayangnya manusia diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Ingat, yang memiliki sifat sayang siapa? Allah. Maka bahasa ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha kasih sayang. Yang maha. Kalau makhluk dengan makhluk, si ini lebih sayang dari si ini, pantas. Ini lebih tahu dari ini, pantas. Af'al tafdil hakikatan yang secara hakiki hanya digunakan di antara makhluk dengan makhluk. Ketika af'al tafdil disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka tidak boleh di dalam hati kita ada nisbat ke antara Allah dan makhluk, karena makhluk tidak ada apa-apanya.
Maka kalimat pertama yang harus didengungkan kepada sang bayi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mengingatkan bahwa selain Allah tidak ada yang akbar wala asghar. Yang maha besar hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Pahami. Lalu ditegaskan keyakinan kepada Allah, sikap, tentukan sikap. Asyhadu an la ilaha illallah. Tentukan sikap di hatimu. Pertama kali sikap yang harus ditancapkan dalam hatimu adalah asyhadu an la ilaha illallah. yakni meyakini seyakin-yakinnya bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada zat yang bisa menciptakan yang lainnya, tidak ada zat yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, yang maha suci dari seluruh sifat kekurangan, illallah, kecuali Allah. Di mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Tanamkan. Jadi sikap pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa manusia adalah pengakuan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya dan semua ciptaan Allah, la akbar wala asghar. Lalu apalagi tanamkan di dalam jiwa keyakinan yang tidak boleh ragu lagi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu setelah itu keyakinan yang kedua yang harus ditanamkan dalam hati, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Keyakinan kepada kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW putra Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang dilahirkan di Makkah, diutus di Makkah, kan? Lalu hijrah ke Madinah sampai wafat di Madinah. Beliau adalah sebenar-benarnya utusan Allah. Tanamkan. Kalimat azan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan supaya didengungkan dengan keras kepada telinga semua manusia, supaya masuk ke dalam hatinya. Setiap sehari semalamnya 5 kali, itu minimal 5 kali, agar ketika waktu bangun dari tidurnya hatinya menyadari bahwa ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya, Engkaulah yang maha besar. Diingatkan oleh Allah. Makanya azan sunnah dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini untuk menasihati semua jiwa manusia. Seolah Allah berkata begini, manusia, kamu itu adalah debu yang aku ciptakan. Jangan merasa kamu memiliki apa-apa. Jangan merasa kamu bisa apa-apa. Jangan merasa kamu tahu apa-apa. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Kamu itu tidak punya apa-apa. Akulah segalanya. Allahu Akbar. Akulah yang maha akbar. Kamu la akbar wala asghar. Kamu tidak maha besar wala asghar, tidak juga lebih kecil. Lah, artinya kamu tidak ada apa-apanya. Saya yang menciptakan kamu. Saya mengurus kamu. Saya membolak-balik segala sesuatu kamu.
hatta perasaan yang ada dalam jiwamu, kecerdasanmu, semuanya saya yang bikin. Semuanya saya yang ngatur, semuanya saya yang menghendaki. Nikmat yang kamu rasakan saya yang bikin dan saya yang menggiring kepada kamu. Bukan kamu yang membikin, bukan kamu yang mendatangkan. Hatta keretek hati kamu, sayalah yang mengkeretekkan. Kamu bisa gerak, sayalah yang memberikan kekuatan yang menggerakkan itu. Suatu saat saya akan lumpuhkan kamu, sehingga baru sadar di saat itu bahwa kamu benar gak berdaya apa-apa. Sedikitnya setiap sehari semalam saya menidurkan kamu, maka tidur kamu yang saya takdirkan ini adalah peringatan bagi kamu supaya kamu sadar. Jangankan dengan mati, dengan tidur pun lenyaplah segala kemampuanmu, lenyaplah kecerdasanmu, lenyaplah kepemilikanmu, di mana kamu ngaku-ngaku saya punya itu punya ini. Kalau kamu tidur punya apa? Apa yang kamu sadari? Allah, peringatan dari Allah ini sangat banyak. Sangat banyak. Allah, 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 Allah. Maka manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan supaya mengenal Allah terlebih dahulu, supaya mendengar tentang maha besarnya Allah, agar sadar semuanya bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak tahu apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allah, 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 Allah. Diperintahkan sholat sehari semalam 5 kali sholat, supaya kita bisa komunikasi dengan Allah. Inilah ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Setelah mengenal Allah, ayo belajar komunikasi dengan Allah sehari semalam, ya, minimal 5 kali. 5 kali memuji Allah, meminta ampunan kepada Allah, mensucikan Allah, yakni bertasbih kepada Allah, ya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, meyakini, mengakui kepada maha besarnya Allah, memuji segala kebaikan Allah, memuji kesempurnaan Allah Jalla Jalaluhu ada, meminta ampunan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, meminta pertolongan Allah, meminta keselamatan, meminta rizki, meminta, Masya Allah, keberkahan. Bukankah kandungan sholat itu? Coba belajar. Semua bacaan dalam sholat itu fahami maknanya satu demi satu. Ketika kita sholat itu, kita ini lagi curhat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Curhatlah kepada Allah di dalam sholat. Salat adalah cara yang terbaik yang Allah ajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Untuk curhat kepada Allah, untuk memohon kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, memohon pertolongan Allah, petunjuk Allah, memohon rizki, memohon keselamatan, segala macam, semuanya penuh. Tidak ada doa yang paling baik kecuali doa ketika di dalam sholat.
Setelah itu doa setelah selesai sholat. Itu doa yang terbaik. Allah, 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 Allah. Maka dengan kejadian COVID-19 ini, mudah-mudahan semua manusia yang ada di muka bumi semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Yang lupa, mudah-mudahan semoga semua menjadi ingat kepada Allah. Yang maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, semoga dengan COVID-19 ini semuanya sadar, insaf, kembali kepada Allah, bersimpuh kembali kepada Allah, memohon ampunan Allah Jalla Jalaluhu, sehingga dipanggil lagi oleh Allah, dimasukkan lagi oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang tadinya diusir oleh Allah, yang tadinya dibenci oleh Allah karena kehidupannya lupa kepada Allah, karena kehidupannya malah bikin Allah marah. Gak ada kerinduan kepada Allah, bahkan gak ada keinginan dalam hatinya untuk kenal dengan Allah, untuk dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu dekat dengan ulama, mendengar nasihat ulama, hadir dalam majelisnya. Lalu hatinya terenyuh, saya ini punya Tuhan, kok saya lupa kepadanya? Saya ini dibikin oleh Allah, saya ini diurus oleh Allah. Kenapa saya nggak mau mengenalnya, nggak mau dekat dengannya? Kenapa saya nggak rindu kepadanya? Kenapa saya nggak cinta kepadanya? Kenapa saya nggak mengagungkannya? Kenapa saya nggak mau sujud kepadanya? Kenapa saya nggak mau minta kepadanya? Kenapa saya nggak mau curhat kepadanya? Semua makhluk gak ada apa-apanya semuanya. Melalui majelis-majelis seperti ini, hati kita akan tersadarkan. Alhamdulillah. Semuanya ternyata hikmahnya banyak sekali. Hatta musibah ketika Allah turunkan kepada orang yang berakal, orang yang beriman, maka musibah tersebut akan menjadi sebab naiknya derajat dia kepada derajat yang lebih tinggi. Dia akan semakin dekat dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu. Allah. Makanya musibah sekecil apapun bagi orang yang beriman ini tetap menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan rasa kagetnya, ajaban, kata beliau, kaget terhadap urusan orang-orang yang beriman. Kaget. Apa yang dikagetkan oleh Nabi? Dikasih nikmat tambah baik, derajat tambah tinggi, Masya Allah. Dikasih musibah tambah baik, derajat tambah tinggi. Yang punya dosa malah bersih dosanya. Allah. Jadi dalam segala situasi kondisi orang-orang yang beriman itu selalu, Masya Allah, baik dan baik. Makanya tidak boleh buruk sangka kepada Allah ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Berbaik sangkalah kepada Allah, Allah berkehendak lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbaik sangkalah kepada Allah, jangan buruk sangka, apalagi menyalahkan Allah. Kenapa Tuhan kepada saya begini? Kenapa Allah kepada saya begini? Kepada yang lain tidak begini? Jangan begitu. Kita sangatlah tidak sopan kepada Allah. Allah bertambah murka kepada kita kalau kita menyalahkan Allah. Tapi kalau kita baik sangka kepada Allah, maka Allah akan merubah ya, nasib yang sudah Allah tetapkan di awal, kan? Ingat, Allah akan rubah dengan nasib yang diinginkan oleh kita semuanya setelah kita baik sangka kepada Allah. Oleh sebab itulah Allah menyatakan dalam hadis kudusinya, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaannya baik, baik. Kalau sangkaan hambaku kepadaku buruk, buruk lagi yang kena nanti.
Berbaik sangkalah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Alhamdulillah, dalam pengajian perdana ya, pengajian bulanan, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya semoga panjang umur, semuanya semoga ada dalam jaminan Allah, semuanya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya. Segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah semuanya, sehingga tidak ada yang tersisa dalam diri kita sekecil apapun dosa. Dan segala hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah. Yang baik di sisi Allah, urusan dunianya, urusan agamanya, urusan akhiratnya, semoga dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Disehatkan jasmani ruhani, dilimpahi rizki yang zahir, rizki yang gaib, rizki yang konkret, rizki yang abstrak, rizki yang duniawi, rizki yang ukhrawi. Dan semoga dikasih teman hidup, suami, istri, keturunan, ya, saudara, teman-teman, sahabat, pemerintah, rakyat, dan juga pimpinan, majikan, dan karyawan, semuanya orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayangi, yang disolehkan oleh Allah semuanya, dan semuanya ditetapkan iman Islam, dan semuanya ditambah-tambah kadarnya martabat iman Islamnya hingga sampai kepada martabat ihsan dan sampai kepada puncaknya martabat ihsan. Dan ketika mati semuanya ada dalam kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi ahli kedekatan dengannya, menjadi ahli mahabbahnya, menjadi ahli rahmatnya, menjadi ahli keridhaannya, menjadi ahli pertemuan dengannya, menjadi ahli ma'rifat kepadanya. Dan semoga kita dikumpulkan dalam kumpulan para kekasihnya, baik secara zahir maupun secara gaib, baik di dunia maupun di barzakh nanti. Lalu setelah bangkit dari alam kubur, kita berkumpul dengan semua para kekasih Allah sampai berkumpul di sorga bersama seluruh kekasih Allah, bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang menyayangi kita, keluarga besar kita, keturunan kita, dan juga leluhur kita, orang tua kita, guru-guru dan murid-murid kita, sahabat kita, tetangga kita, semuanya berkumpul di surga bersama para kekasih Allah, bersama para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, bersama para wali-walinya Allah, bersama para ulama-ulama Allah, bersama para syuhada, bersama para solihin, dan juga khususnya kita bisa bersama selama-lamanya dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ahlul baitnya yang Allah sucikan, ya, dan dzurriyyahnya yang Allah muliakan, dan para sahabatnya yang Allah unggulkan. Semoga kita selalu bersama beliau-beliau semuanya, baik secara rohani maupun secara jasmani, dengan keagungan Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kitab yang kita kaji Al-Manhajus Sawi, semua manfaatnya dan semua cahayanya dan asrarnya seluruhnya dilimpahkan kepada kita semuanya, dilimpahkan kepada keluarga kita semuanya, dilimpahkan kepada keturunan kita semuanya, dilimpahkan kepada murid-murid kita semuanya, dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuhudillah ilahul Fatihah.
para jamaah sekalian, pengajian kitab Al-Manhajus Shawi ini baru tahap new normal ya. New normal. Jadi tahap apa namanya? Terapi lah gitu kan. Setelah semuanya tiarap, setelah semuanya merasa shock gitu kan. Ya terapi ini terapi. Ya, kalau ibarat tukang burung kan, yang mau ngawinkan burung walaupun sudah kawin sudah beranak, terus dipisahkan dulu. Kalau dipisahkan nanti tidak bisa langsung disatuin lagi, ya bisa-bisa mati ini bininya, ya kan? Ya ini banyak ini nih grup kicau mania yang ikut hadir ini, gitu kan? Harus apa? Harus terapi dulu, terapi step by step, gitu kan? Ini pertama kali kita bisa berkumpul, Masya Allah. Mungkin masih ada kecurigaan satu sama lainnya. Mungkin, naudzubillah ini ya. Naudzubillah, bukan suudzon. Ini hanya membaca kemungkinan saja. Kalau kumpul begini takut saya ketularan nih. Dan insya Allah, ya insya Allah semuanya akan selalu ada dalam kebaikan insya Allah. Disehatkan oleh Allah, bahkan yang sakit pun disehatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan mohon maaf kepada semua orang tua murid bahwa tadinya akan masuk bersamaan dengan pengajian kita ini, masuknya santri-santri yang lama. Namun melihat khawatir tidak kondusif ya, maka dipisah. Jadi anak-anak kita yang pesantren di sini dipisah, nanti masuknya pada hari Rabu pagi. Bagi yang mau memasukkan anaknya masih ada waktu sampai tanggal 15 Juli ini ya, sampai tanggal 15 Juli ini. Andai kata kita masih belum ada persiapan untuk masuk tanggal umpamanya 15, tetap masih bisa ya. Kalau untuk masuk ke sini insya Allah sama Buya masih diusahakan untuk bisa diterima ya, asal jangan terlalu lama. Karena apa? Karena supaya tetap anak kita ini bisa mengejar keilmuan. Jadi kalau terlalu lama sulit nanti mengejarnya ya. Nah, usahakan nanti pada tanggal 8 hari Rabu agar tidak telat, anak-anak kita harus masuk sini. Dan untuk santri yang baru, yang sekarang yang daftar baru terhitung 200 orang lebih ya. Jadi nanti masuknya pada tanggal 15 Juli ya, insya Allah masih ada waktu. Silahkan ya, anak-anak kita pesantrenkan, jadikan anak-anak kita sebagai hamba-hamba Allah yang di kemudian hari bisa menjadi pemimpin-pemimpin ketakwaan, pemimpin-pemimpin dalam segala nilai kebaikan, yang bisa memimpin manusia di dalam segala hal yang Allah ridhai ya. Dan doakan juga ya pesantren kita ini, doakan pesantren kita ini semoga selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam jaminan Allah. Dan Buya sangat berterima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada semua jamaah dan yang di luar jamaah yang selalu ikut andil di dalam perjuangan agama, perjuangan dakwah. Ada yang andil dengan tenaga, ikut kerja di sini, gitu kan, tanpa dibayar. Ada yang andil dengan harta, bahkan ada yang belum pernah ketemu tapi dia sering transfer sengaja lapor ke Buya, sering transfer orangnya aja Buya nggak kenal. Ini banyak yang seperti ini. Ini orang mana, hadir pun belum pernah. Orangnya orang jauh, orangnya itu Masya Allah. Tapi dia selalu ikut transfer, selalu ikut dalam perjuangan. Subhanallah. Ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan jabatannya. Alhamdulillah, termasuk pemerintah Sumedang. Buya ini sangat dibantu oleh pemerintah Sumedang, kan? Berbagai perizinan dan sebagainya, dibantu oleh TNI, dibantu oleh Polri, ikut berjuang semua bersama Buya. Alhamdulillah, Buya bahagia sekali, kan? Buya bahagia sekali.
para tokoh-tokoh semuanya ikut di dalam perjuangan yang mulia ini. Ya, Buya tidak bisa membalas kebaikan semua yang berbuat kebaikan kecuali hanya dengan doa yang Buya panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu agar semuanya menjadi ahli surga semuanya, selamat dari api neraka semuanya mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mendapatkan husnul khotimah dalam matinya, dan di akhiratnya mendapatkan syafaat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dan syafaatnya para wali-wali Allah, syafaatnya para ulama-ulama Allah, syafaatnya para nabi-nabi Allah dan para rasulnya Allah, syafaatnya para syuhada dan para salihin. Ya, itulah yang Buya panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu Buya sangat-sangat Masya Allah merasa diri ini nggak bisa membalas kebaikan jamaah. Alhamdulillah semuanya ikut terlibat di dalam perjuangan yang mulia ini. Semoga siapapun yang ikut terlibat walaupun belum pernah bertemu, suatu hari nanti dikubur bisa bersama dalam kenikmatan, dan suatu hari nanti bangkit dari kubur bisa bersama juga dalam kebahagiaan. Nanti di surga bisa bersama-sama semuanya. Ya, Buya meminta kepada siapapun yang punya potensi untuk ikut berjuang di jalan Allah bersama Buya, sebelum kita mati siap kita ikut berjuang bersama-sama. Kan? Ada yang bertanya-tanya, Buya saya ingin ikut berjuang tapi saya ini saya ada yang X-nya X pemabuk, ada yang X penjudi, ada yang X pelacur, ada yang X-nya pernah bunuh orang, bahkan sering bunuh orang, ada yang X-nya macam-macam ini ya X-nya itu kan, macam-macam X-nya, Masya Allah. Ada X-nya X garong, ada macam-macam X-nya. Nah, Buya minta kepada kalian semua yang ingin ikut merubah posisi yang tadinya kita ada di luar jalur kasih sayang Allah, cintanya Allah, ingin masuk di dalam wilayah kasih sayang Allah, wilayah ridhonya Allah, wilayah cintanya Allah. Sedikit pun jangan kalian ucapkan hal itu, karena Buya tidak pernah memandang siapapun lebih rendah dari Buya. Justru Buya yang lebih hina daripada kalian, Buya yang lebih berdosa daripada kalian, Buya yang lebih rendah daripada kalian. Buya hadir di tengah-tengah kalian berbicara, hanya inilah yang ditakdirkan oleh Allah kepada Buya. Bukan berarti berbicara di hadapan orang-orang ini lebih baik daripada orang yang mendengarnya lah. Berapa banyak orang yang mendengarnya justru lebih tinggi derajatnya daripada yang berbicara. Berapa banyak derajat makmum lebih tinggi daripada derajat imamnya. Pahami oleh kita, hayati oleh kita, ikutlah berjuang. Walaupun tato kalian seluruh tubuh sedikit pun tidak terbersit dalam hati Buya, wallahi demi Allah Buya bersumpah, sedikit pun Buya tidak pernah menganggap bahwa kalian lebih hina. Lah, tidak pernah. Buya malah akan merasa bahagia dengan para pemuda-pemudi yang hijrah, yang ikut berjuang di jalan Allah. Buya ingin bersama-sama semuanya bisa masuk surga bersama-sama. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pengajian berikutnya Ahad pertama di bulan Agustus, Ahad pertama di bulan Agustus, dan juga Ahad yang akan datang Buya ada pengajian di makomnya Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala, di makomnya Mama Eyang Cibaduyut. Makom tahu ya semuanya ya, yang belum tahu cari tahu saja, itu guru semuanya. Di sana insya Allah pengajian hari Ahad yang akan datang, Ahad kedua, dan malam Sabtu kedua pengajian udah mulai dibuka di Makom Eyang Mahmud. Jadi Makom Mahmud ya semuanya.
yang bisa ikut hadirlah semuanya ya, dan mudah-mudahan semua panjang umur, hasil maksud segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan dulu, setelah adzan baru doa akhir.